Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini masuk minggu pertemuan 14, kalau tidak salah itu untuk materi ini materi yang terakhir, dan untuk pertemuan 15-nya nanti insya Allah kuis ya. Oke, pertemuan 14 ini mengenai lingkungan basis data. Nah, di sini nanti ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu mengenai konkurensi, ada locking, kemudian ada time, kemudian ada security ya, ada security, kemudian ada integrity. Oke, yang pertama dulu adalah konkurensi. Di sini ada 3 masalah yang disebabkan oleh konkurensi. Oke, yang pertama di sini adalah masalah kehilangan modifikasi. Nah, masalah modifikasi ini, kehilangan modifikasi ini timbul jika dua transaksi mengakses item database yang sama, kemudian nanti mengakibatkan nilai dari database tersebut menjadi tidak benar. Nah, ini konsepnya. Nah, di sini ada sebuah tabel di mana di sini nanti ada 2 transaksi ya. Di sini ada transaksi A dan transaksi B. Kemudian di sini juga ada timernya. Nah, contohnya di sini kalian mungkin melakukan transaksi di ATM ya, seperti ATM BCA, Mandiri, kemudian BRI, dan lainnya. Baik transaksi yang kalian lakukan itu nanti melihat info saldo, melakukan transfer, atau melakukan tarik tunai, ataupun kalau di BCA ya, itu bisa menabung dengan menggunakan mesin ya, mesin ATM. Itu transaksi. Di mana di sini ada 2 transaksi, yaitu transaksi A dan transaksi B. Dan juga di sini nanti ada durasi waktunya. Oke, di sini misalnya transaksinya misalnya di bank BCA ya, atau bank Mandiri atau bank A. Di sini misalnya kalian input, kalian masukkan ini dulu ya, masukkan ATM, kemudian ketik PIN-nya, kemudian di sini baca kalian mau melakukan transaksi apa. Misalnya mau melihat saldo, kemudian mau ambil tarik tunai, kemudian mau transfer, atau mau melakukan pembelian atau pembayaran. Nah, di sini baca R1, kemudian ini waktunya E1. Di sini ada timernya. Berapa durasi yang kalian butuhkan ketika kalian tadi misalnya melihat info saldo, melakukan transfer, kemudian melakukan pembayaran. Pembayaran ini bisa pembayaran ke misalnya perusahaan, atau pembayaran apa, atau melakukan pembelian ya, misalnya pembelian pulsa, baik pulsa internet maupun pulsa listrik misalnya. Terus kemudian di sini untuk transaksi B, ini di sini ada baca R ya, di waktu kedua. Nah, kemudian ada modifikasi R. Di sini waktunya 3 ya. Ya, di sini 3 itu kan hanya untuk memudahkan saja. Nah, di sini kan kalau waktu sebenarnya kan ya nanti tergantung dari masing-masing pengguna ya yang melakukan transaksi tersebut. Nah, ini T1, kemudian T3, kemudian T4 ya, modifikasi R. Nah, modifikasi ini kan ya terserah, ini sudah melakukan transaksinya ya. Kalau baca ini kan tadi sekedar mau lihat saldo, atau mau tarik tunai, atau mau transfer, atau mau melakukan pembelian atau pembayaran. Nah, modifikasinya ini adalah transaksi yang dilakukannya. Jadi mulai nih, klik transfer atau tarik tunai, atau misalnya mau bayar listrik, atau mau beli pulsa listrik, atau mau beli pulsa paket internet, seperti itu. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini ada
data transaksi pada rekening bersama. Nah, di mana di sini ada 2 orang, yaitu Ika dan Susi. Nah, di sini tabelnya ada 4 keterangan. Di sini ada keterangan waktunya, transaksi Ika, kemudian transaksi Susi, dan saldonya. Seperti itu. Oke, untuk transaksi 1. Waktu ya. Transaksi 1 atau T1, timer 1 ya. Ini baca saldo, baik transaksi Ika maupun transaksi Susi. Jadi saldonya sama-sama 1 juta. Kemudian timer yang kedua, di sini baca saldo, tadi yang pertama ya, si Ika membaca saldonya berapa? 1 juta. Kemudian waktu yang kedua, T2 ya, ini adalah Susi. Susi melihat saldonya berapa? 1 juta. Jadi saldonya sama-sama 1 juta, baik Ika maupun Susi. Kemudian transaksi ketiga atau timer 3 di sini ternyata Ika melakukan transfer. Ya, ini kan terlihat saldonya sama dengan saldo dikurangi 50.000. Nah, ini mungkin dia ngambil 50.000 atau transfer 50.000 atau untuk melakukan pembayaran atau pembelian sejumlah 50.000. Berarti saldonya berkurang 50.000. Dengan saldo aluannya 1 juta dikurangi 50.000. Nah, jadi nanti write saldonya. Jadi saldonya ditulis 950.000. Ini untuk saldo siapa? Saldo Ika. Karena tadi terjadi pengurangan karena dia melakukan transaksi. Entah dia ngambil, entah dia transfer, entah dia melakukan pembelian atau pembayaran. Kemudian untuk selanjutnya yang transaksi Susi, di sini terlihat beda dengan Ika. Kalau Ika tadi mengambil atau membayar atau transfer, di sini Ika menambahkan. Jadi dia menambahkan. Jadi saldo plus 100.000. Nah, dilihat dari tandanya ya, tanda operasi aritmatikanya. Nah, di sini plus operasi aritmatikanya. Berarti 1 juta ditambah 100 sama dengan 1 juta 100. Nah, ini contoh. Jadi nilai saldo menjadi tidak benar disebabkan transaksi Susi membaca nilai saldo sebelum transaksi Ika, mengubah nilai tersebut dalam database. Sehingga nilai yang sudah diupdate yang dihasilkan dari transaksi Ika menjadi hilang. Oke, selanjutnya yang pertama tadi masalah kehilangan modifikasi. Yang kedua di sini masalah modifikasi sementara. Kalau tadi kehilangan, kalau ini masalah modifikasi sementara. Jadi ada perubahan sementara ya. Oke, masalah ini timbul jika transaksi membaca suatu record yang sudah dimodifikasi oleh transaksi lain tetapi belum terselesaikan. Nanti terdapat kemungkinan kalau transaksi tersebut bisa dibatalkan atau di-cancel atau rollback. Konsepnya seperti ini. Jadi di sini ada 2 transaksi ya, sama, yaitu transaksi A, ada timernya, kemudian ada transaksi B. Sama konsepnya seperti sebelumnya tadi, di sini untuk transaksi A ini baca dulu nih R-nya. Jadi transaksi mau ngapain ya, jadi mikir-mikir dulu di sini, misalnya tadi konsepnya mau melihat saldo saja, mau transfer, mau bayar, atau mau tarik tunai. Ini ya. Terus kemudian ini langsung T1-nya langsung modifikasi. Kalau yang di atas tadi kan dia masih baca untuk transaksi B. Tapi transaksi B ini sudah modifikasi. Jadi beda ya dengan transaksi A. Kemudian T2-nya sama-sama kosong. T3-nya di sini baru transaksi A itu melakukan modifikasi. Nah, kalau transaksi B ini rollback, jadi cancel, dibatalkan. Beda ya. Jadi ada perbedaan di sini antara transaksi A dan transaksi B. Seperti itu.
Oke, contohnya. Nah, di sini ada contohnya, di sini ada tabel transaksi ya. Di sini ada keterangannya, waktu, kemudian transaksi simpanan, transaksi bunga, dan saldo. Oke, T1 di sini membaca saldo. Saldonya berapa? Oh, saldonya 1 juta. Kemudian T2 mau menambahkan. Jadi di sini namanya transaksi simpanan ya, berarti kan menabung. Di sini saldo plus 1 juta. Jadi nabungnya 1 juta. Tadi saldonya, saldo awal berapa? 1 juta. Dia nabung lagi nih 1 juta. Berarti totalnya berapa? Right saldo 2 juta. Kemudian untuk transaksi 4 ya, baca saldo. Oh, read saldonya berapa? Read saldonya 2 juta. Kemudian T5. T5 ini saldo dikalikan bunga. Jadi bunga simpanan. Jadi saldo kali 0,15. Jadi kalau saldonya atau tabungannya totalnya 2 juta, itu bunganya 0,15%. Nah, dikalikan kali saldonya. Jadi ditulis right saldo berapa? 2.300.000. Jadi 0 kali 0,15 kali 2 juta yaitu 2.300.000. Kemudian rollback-nya berapa? Rollback-nya di sini 2.300.000. Pertanyaan, nilai saldo menjadi tidak benar disebabkan terjadi rollback pada T7. Ini ya, rollback tadi apa? Pembatalan atau cancel. Yang membatalkan transaksi sebelumnya, T6. Jadi dia nggak jadi nabung ya, sehingga saldonya seharusnya tetap 2 juta. Oke, seperti itu. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga yaitu masalah analisa yang tidak konsisten. Nah, masalah ini timbul jika sebuah transaksi itu membaca suatu nilai, tetapi transaksi yang kedua mengupdate beberapa nilai tersebut selama eksekusi transaksi pertama. Nah, konsepnya seperti ini. Di sini ada nilai 40, nilai 1 40, nilai 2 50, nilai 3 adalah 30. Di mana di sini ada 2 transaksi, yaitu transaksi A, kemudian transaksi B. Di sini juga ada timernya. Oke, untuk transaksi A, baca nilai 1. Nah, di mana nilai 1 tadi berapa? 40. Jadi jumlahnya berapa? 40. Ya, ini untuk T1 yang dilakukan oleh transaksi A. Jadi, kemudian untuk transaksi kedua, nah ini masih dilakukan oleh transaksi A. Baca nilai 2 tadi berapa? Nilainya 50. Jumlahnya berapa? 90. Lah kok 90? Dari mana? Dari 50 ditambah 40. Jadi nilainya berapa? 90. Ini untuk transaksi 2. Selesai. Jadi ini untuk transaksi A, yaitu melakukan 2 transaksi ya, transaksi 1 dan transaksi 2. Kemudian transaksi 3 ini dilakukan oleh transaksi B. Baca nilai 3. Nah, nilai 3 itu berapa nilainya tadi? Oh, 30. Nah, kemudian transaksi 4 di sini untuk transaksi B melakukan modifikasi nilai 3. Sama dengan di sini 20. Kemudian untuk transaksi 5, di sini baca nilai 1. Ini 40 ya. Nah, nilai 1, 40. Kemudian untuk tenannya modifikasi nilai 1, yaitu 40 sama dengan 50. Kemudian T7-nya komit. Kemudian baca nilai, selanjutnya adalah transaksi A kembali ya. Jadi transaksi A kembali itu baca nilai 3. Itu nilai 3 berapa? 20. Jadi jumlahnya 110 ya, bukan 120. 90 ditambah 20. Jadi 110.
Nah, keterangannya transaksi A menjumlahkan nilai 1, kemudian nilai 2, dan nilai 3. Kalau transaksi B, diperhatikan, kalau transaksi A itu menjumlahkan nilai 1, nilai 2, nilai 3. Namun, kalau transaksi B, nilai 1 ditambah 10, nilai 3 dikurangi 10. Paham ya? Paham. Jadi, tadi untuk modifikasi 30, itu kenapa kok jadinya 20 bukan seharusnya 30. Nah, di sini karena dikurangi 10 jadinya 20. Nah, untuk transaksi yang kedua ini ya, baca nilai 1 sama dengan 40. Lah kok jadinya 50 bukan 40? Nah, karena di sini ada penambahan 10, jadi 40 ditambah 10. Maka di sini 50. Nah, oke, sudah paham ya? Oke, saya lanjut. Yang selanjutnya ada poin kedua, tadi konkurensi, yang kedua adalah looking. Locking di sini adalah salah satu mekanisme pengontrol konkurensi. Jadi sebagai pengontrolnya, sebagai saklarnya, seperti itu. Nah, konsep dari locking di sini adalah ketika sebuah transaksi memerlukan jaminan kalau record yang diinginkan tidak akan berubah secara mendadak, maka diperlukan kunci untuk record tersebut. Nah, itu konsepnya. Nah, fungsinya untuk apa locking di sini? Locking di sini fungsinya untuk menjaga record tersebut agar tidak dimodifikasi oleh transaksi lain. Nah, ini untuk jenis-jenis lock di sini ada share yang pertama ya, ada share yang pertama. Jadi kunci ini memungkinkan pengguna dan para pengguna konkuren yang lain dapat membaca record, tapi tidak mengubahnya. Kemudian yang kedua, eksklusif. Nah, kunci ini memungkinkan pengguna untuk membaca dan mengubah record. Sedangkan pengguna konkuren lain tidak diperbolehkan membaca ataupun mengubah record tersebut. Nah, di sini ada dua kunci, yaitu kunci X dan S. Nah, di sini kalau N itu adalah no, kalau Y itu adalah yes. Jadi ketika di sini kuncinya XX di sini no, X, Y, S di sini no, kemudian di sini keterangannya adalah iya. Kemudian kunci S di sini N, X-nya N, S-nya Y, kemudian keterangannya adalah Y atau yes. Dan seterusnya. Nah, untuk cara kerja looking, di sini locking ya, cara kerjanya, masalah kehilangan modifikasi. Di sini ada dua transaksi, yaitu transaksi A dan transaksi B. Nah, ini baca R11, ini masa lanjutnya yang di atas tadi ya. Oke, baca R11. Di sini kunci S, kuncinya S. Nah, ini untuk transaksinya langsung transaksi 2. Ya, transaksi 2. Jadi, di sini untuk transaksi B, baca transaksi dengan kunci S. Kemudian, untuk transaksi ketiga, yaitu transaksi A melakukan modifikasi R dengan menggunakan kunci X, tunggu. Nah, transaksi 3 di sini untuk transaksi B kosong. Terus kemudian transaksi 4-nya baru melakukan modifikasi R dengan kunci X pula. Kemudian tunggu. Nah, selesai yaitu tunggu semua. Karena login di sini adalah menunggu. Oke, tadi untuk masalah kehilangan modifikasi. Nah, sekarang kehilangan masalah modifikasi sementara. Nah, ini untuk transaksi A-nya di sini untuk P1 kosong ya.
Kemudian transaksi B ini langsung modifikasi R dengan kunci X. Kemudian untuk transaksi A, di sini baca R menggunakan kunci S, tunggu. Kemudian transaksi kedua untuk B kosong ya. Nah, ini baru dia untuk transaksi B ini di waktu yang ketiga, transaksi ketiga, yaitu sin point dengan kunci X dilepas. Nah, untuk transaksi dengan waktu 3 ini, transaksi A kosong. Dia baru melakukan transaksi di T4. Tunggu baca R kembali dengan kunci S. Itu. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, masalah analisa yang tidak konsisten. Oke, ini masih menggunakan data yang sama dengan konkuruen tadi ya. Oke, jika nilai A sama dengan 40, nilai B2 adalah 50, nilai 3 adalah 30. Transaksi A di sini baca nilai 1 sama dengan berapa tadi? 40. Dengan menggunakan kunci S. Jumlahnya berapa jadinya? 40. Nah, ini untuk transaksi 1. Nah, untuk transaksi 1 ini transaksi B tidak melakukan kosong. Kemudian transaksi A melakukan transaksi yang kedua. Itu baca nilai 2, berapa? 50. Menggunakan kunci S. Jumlahnya berapa? 90. 40 ditambah 50 sama dengan 90. Kemudian transaksi kedua pun transaksi B kosong. Kemudian di waktu yang ketiga, di sini baca, ini di sini transaksi B baru melakukan transaksi. Baca nilai 3, sama dengan 30, dengan menggunakan kunci S. Nah, modifikasi untuk nilai 3 dengan menggunakan kunci X di sini 30 menjadi 20. Kenapa tadi masih ingat? Jadi karena ada pengurangan 30 dikurangi 10. Jadi 20. Nah, di sini untuk transaksi B melakukan pembacaan 2 kali dan modifikasi 2 kali. Di T5-nya di sini baca nilai 1 sama dengan 40 menggunakan kunci S. Modifikasi untuk nilai 1 dengan menggunakan kunci X di sini tunggu. Kenapa tunggu? Karena di sini adalah transaksinya yang terakhir, dari tunggu dulu. Sesuai dengan konsepnya tadi locking. Nah, kemudian untuk transaksi waktu yang ketujuh ini dilakukan oleh transaksi A. Ini modifikasi nilai 3 dengan menggunakan kunci S, tunggu. Oke, itu ya konsepnya. Kemudian yang ketiga ada timestamping. Di sini adalah merupakan salah satu alternatif mekanisme kontrol konkurensi yang dapat menghilangkan masalah deadlock. Nah, dua masalah yang timbul pada timestamping di sini. Yang pertama, ada suatu transaksi memerintahkan untuk membaca sebuah item yang sudah diupdate oleh transaksi yang belakangan. Kemudian yang kedua, suatu transaksi memerintahkan untuk menulis sebuah item yang nilainya sudah dibaca atau ditulis oleh transaksi yang belakangan. Ini dua masalah yang timbul pada timestamping. Kemudian yang poin keempat, ada crash dan recover. Di sini pengertian crash yaitu suatu failure atau kegagalan dari sebuah sistem. Jadi crash di sini adalah sistem yang bermasalah ya, atau disebut sebagai gagal atau error. Ya, intinya bermasalah lah, seperti itu. Nah, penyebab dari kegagalan ini adalah yang pertama ada disk crash, yaitu informasi yang ada di disk akan hilang. Kemudian yang kedua power failure. Di sini informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang pula. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah software error. Yaitu ketika output yang dihasilkan tidak betul dan sistem database-nya sendiri akan memasuki suatu kondisi tidak konsisten. Ini disebut sebagai software error. Nah, untuk klasifikasi sendiri, klasifikasi atau pengelompokan dari failure ini nanti berdasarkan jenis storage-nya atau penyimpanannya
Yang pertama ada volatile storage. Nah, biasanya informasi yang terdapat pada volatile akan hilang jika terjadi kerusakan pada sistem crash, pada sistem atau sistem crash. Contohnya RAM, Random Access Memory, atau RAM, disingkat RAM. Kemudian non-volatile storage, nah biasanya informasi yang terdapat pada non-volatile storage tidak akan hilang jika terjadi kerusakan sistem, contohnya pada ROM. Kemudian yang ketiga ada stable storage. Di sini informasi yang terdapat dalam stable storage di sini tidak pernah hilang. Contohnya apa? Hard disk. Ya, makanya kalau laptop ya, pengalaman saya sendiri ya, dulu saya punya 2 laptop ya, yang satunya sudah benar-benar nggak bisa digunakan, benar-benar sudah mati ya sistemnya, benar-benar nggak bisa digunakan. Nah, tapi datanya masih bisa diambil. Caranya gimana? Caranya diambil hard disknya. Jadi hard disknya saya ambil, saya beli alat tambahan gitu ya untuk memindahkan ke laptop yang baru. Jadi walaupun laptop kita sudah mati, jangan putus asa. Jadi datanya masih bisa diambil. Dari mana? Ya dari hard disknya tinggal kita ambil. Kemudian kita nanti beli alat tambahan ya, kabelnya ya. Jadi untuk nanti membackup atau mengambil data dalam hard disk tersebut dipindahkan ke laptop yang baru. Nah ini jadi kalau misalnya kalian nanti ada yang mempunyai pengalaman seperti saya tadi, mengalami ini ya, terkait dengan hard disknya ya, laptopnya mati, udah apa namanya, udah down duluan ya, loh data saya gimana nih, masih tersimpan belum di backup, belum dipindahkan ke laptop lain, jangan khawatir. Jadi nanti ambil hard disknya, kemudian nanti bisa dipindahkan ke laptop yang baru, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis kegagalan dalam failure ini ya, failure di sini. Yang pertama ada logical error. Nah, ini program tidak dapat lagi dilaksanakan. Penyebabnya apa? Karena ada kesalahan input, jadi datanya tidak ditemukan atau overflow. Ini logical error. Kemudian yang kedua, kegagalan jenis sistem error, jadi sistem yang error. Jadi sistem yang error ini, sistem berada pada keadaan yang tidak diinginkan, seperti terjadi deadlock, sebagai akibat program tidak dapat dilanjutkan. Namun setelah beberapa selang waktu program dapat dijalankan kembali. Nah ini misalnya kalau komputer ya atau laptop yang memang sudah lama ya, sudah lama sekali mungkin sudah aus, jadi sering mengalami hal-hal di atas dan yang barusan saya jelaskan ini. Kemudian yang ketiga ada sistem crash. Jadi kegagalan fungsi perangkat keras yang menyebabkan hilangnya data pada volatile storage. Tetapi data pada non-volatile storage masih tetap ada. Nah, kalau misalnya kondisinya gini, kalian misalnya lagi mengerjakan laporan, ternyata belum sempat disimpan, komputernya mati. Nah, otomatis kan hilang ya, tetapi kan itu sebenarnya sudah tersimpan di dalam non-volatile storage, seperti itu. Cuman kita nggak tahu aja gitu. Jadi, malas mencarinya. Kemudian yang keempat, disk failure. Di sini hilangnya data dari sebuah blok disk disebabkan oleh kerusakan head atau kesalahan pada waktu pengoperasian transfer data. Nah, selanjutnya security atau keamanan. Nah, security ini tentunya suatu perlindungan atau proteksi data terhadap perusakan data dan pemakaian oleh pemakai yang tidak mempunyai izin. Ya, ini bisa non-fisik dan secara fisik ya. Kalau secara fisik ya tentunya orang tersebut masuk ke komputer kita, bisa akses. Misalnya komputer kita dibuka, data kita dicuri atau dipindahkan. Itu yang fisik. Kemudian yang non-fisik ya mungkin dia menanamkan sebuah software atau dia menggunakan bahasa pemrograman ya untuk mencuri data kita.
Nah, kalau misalnya seperti crack ya, crack dan hacker. Kalau hacker itu kan hanya mengacak-acak saja ya aplikasi. Tapi kalau cracker di sini kan mencuri data. Salah satunya yang dilakukan adalah dia dengan melakukan injection SQL ke database sistem aplikasi kita. Nah, itu contoh pencurian data. Sebenarnya masih banyak lagi seperti itu. Nah, beberapa masalah security yang secara umum di sini pertama di dalam suatu perusahaan siapa yang diizinkan untuk mengakses suatu sistem. Nah, ini kaitannya ya. Jadi siapa saja sih di sini di sebuah perusahaan A ini karyawannya yang boleh masuk ke sistem ini. Nah, di sini kan ketahuan. Kalau di luar itu berarti kan terjadi pencurian seperti itu. Kemudian yang kedua, bila sistem tersebut menggunakan password, bagaimana kerahasiaan dari password tersebut dan berapa lama password tersebut harus diganti. Nah, bisa sebulan sekali ya, seminggu sekali, sebulan sekali. Ya, demi keamanan ya nggak apa-apa sering-sering diganti. Gitu. Ya asal jangan setiap hari pusing kalau setiap hari ganti password ya, seperti itu. Kemudian di dalam pengontrolan hardware, apakah ada proteksi untuk penyimpanan data? Nah, ini biasanya nih, kaitannya mungkin kalau kalian ya, sekarang kan udah pinter. Mungkin laptop kalian, komputer kalian, atau HP, biasanya dikasih PIN ya, atau sandi. Supaya nanti walaupun yang bisa mengakses ya, diri kalian sendiri, dan orang tertentu yang sudah kalian kasih password. Selebihnya kan logikanya tidak, tapi yang namanya kejahatan, walaupun sudah diberikan proteksi ya tetap aja bisa dijebol ya seperti itu. Namanya kecanggihan teknologi yang sifatnya negatif. Kemudian dua kategori penyalahgunaan database. Yang pertama di sini bisa secara disengaja. Contohnya apa? Anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. Kemudian yang kedua yang disengaja. Kalau tidak disengaja seperti itu, yang disengaja seperti misalnya insert, kemudian delete, update oleh pihak yang tidak berwenang. Bisa ditambah ini insert menambahkan, delete menghapus, update merubah oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian beberapa tingkatan masalah security di sini ada yang pertama ada physical. Physical di sini berkaitan dengan pengamanan lokasi fisik database. Kemudian yang kedua, man di sini berkaitan dengan wewenang user. Kaitannya dengan manusia ya. Hak akses dari user. Kemudian yang ketiga, OS-nya atau sistem operasi. Nah, ini berkaitan dengan keamanan sistem operasi yang digunakan dalam jaringan. Yang keempat apa? Yang keempat ada sistem database-nya, di mana sistem dapat mengatur hak akses dari user. Jadi kan di database itu kan tersimpan data dari seluruh user yang menggunakan sistem tersebut. Di luar dari data yang tersimpan tersebut, berarti kan itu terjadi kelalaian ya atau pencurian ya, pencurian data. Atau mungkin di situ terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya di situ orang di luar yang ada di data tersebut bisa masuk ke situ. Seperti itu. Kemudian pemberian wewenang dan view. Nah, konsep view ini adalah cara yang diberikan pada seorang pemakai untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Nah, di sini levelnya pertama ada relasi. Nah, relasi ini tentunya pengguna ya yang diperbolehkan atau diberikan hak akses langsung ke sistem. Nah, kalau view di sini seorang pemakai yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses data terdapat pada view. Kemudian read authorization di sini adalah data dapat dibaca tapi tidak boleh dimodifikasi. Jadi di sini hak aksesnya hanya membaca saja, tidak boleh merubah. Ya, diperhatikan read authorization. Kemudian kalau read itu kan membaca ya. Nah, kalau insert, nah ini boleh nih baru menambahkan insert authorization. Di sini pemakai boleh menambah data baru, namanya insert. Jadi di sini pengguna boleh
menambahkan data baru, tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Jadi hanya sebatas menambahkan saja, seperti itu. Kemudian update authorization. Nah, beda. Kalau tadi nggak boleh merubah, ini boleh merubah. Tetapi tidak boleh menghapus. Tetap hanya satu haknya dia, yaitu hanya melakukan updating atau melakukan perubahan atau modifikasi. Tapi tidak bisa menghapus. Nah, kemudian yang selanjutnya ada delete. Delete authorization, di sini pemakai boleh menghapus data. Kemudian index authorization, di sini pemakai boleh membuat atau menghapus indeks. Nggak boleh menambah, nggak boleh memodifikasi, nggak boleh mendelete, hanya membuat saja. Kemudian resource authorization, di sini mengizinkan pembuatan relasi-relasi baru. Kemudian selanjutnya ada alternatif authorization, di sini mengizinkan penambahan atau penghapusan atribut dalam satu relasi. Kemudian drop authorization, nah di sini sama ya seperti delete. Di sini pemakai boleh menghapus relasi yang ada. Nah, selanjutnya poin terakhir yaitu integrity. Nah, ini memeriksa keakuratan dan validasi data, namanya integrity. Validasi ya, validasi. Nah, di sini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada integrity constraint. Nah, di sini apa itu integrity constraint? Di sini memberikan suatu sarana yang memungkinkan pengubahan database oleh pemakai yang berwenang, sehingga nanti tidak akan menyebabkan data inkonsistensi. Nah, kemudian yang kedua, integrity rule. Nah, pada basis data relasional ini terbagi menjadi integrity entity, contohnya tidak ada komponen kunci primer yang bernilai kosong atau nol. Kemudian integrity referensi, yaitu suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Oke. Ini untuk materi hari ini ya, mengenai lingkungan basis data, yaitu kaitannya lingkungan berarti kan hal-hal yang terkait dengan basis data. Jadi lingkungan ini kan tentunya suatu komunitas ya. Jadi suatu komunitas di situ di mana terdiri dari beberapa komponen yang mendukung. Ya, baik tadi ada masalah security, keamanannya, kemudian masalah keakuratan datanya, masalah tracing ya, kemudian masalah konkurensi, dan lain sebagainya. Oke, demikian ya untuk materi pertemuan 14 ini, yang sepertinya memang materi terakhir ya di pertemuan 14 ini. Jadi saya infokan kembali untuk pertemuan 15 nanti saya akan berikan kuis. Insya Allah untuk minggu depan. Oke, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup jika dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan tadi, masih ada yang belum dipahami. Saya akhiri untuk pertemuan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.